Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Rizky Aulia. NIM saya 2025011010801176. Saya dari kelas 1E, dosen pengampu Zedi Mutakin MPD. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pancasila. Latar belakang, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal itu telah tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sekaligus membimbing seluruh rakyat Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik. Pancasila begitu penting dalam sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari betapa hebatnya sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Pembahasan sejarah Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskrit. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar jadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sejarah lahirnya Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disingkat dengan nama BPUPKI. Pada 29 April 1945, setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. 2. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya, yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan Yamin sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan.
Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, ketuhanan. Selanjutnya, Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila, atau bahkan eka sila atau 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Selanjutnya, Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusnojokrosujoso, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan Maramis. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan UUD 1945 yang disusun berdasarkan Piagam Jakarta. Pembahasan mencakup bentuk negara, wilayah negara, bendera dan bahasa negara, kekuasaan presiden dan lembaga negara lainnya. BPUPKI kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Yang keempat, sidang PPKI dan penetapan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini terjadi perubahan penting pada sila pertama atas pertimbangan Persatuan Indonesia, terutama permintaan dari perwakilan wilayah Indonesia Timur. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang menyebar. Dengan perubahan ini, Pancasila secara resmi termuat dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia. Ini artinya setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Pancasila tidak cuma penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat Pancasila,
kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang menjunjung. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila adalah fondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Pancasila sebagai nilai moral bangsa. Pancasila menjadi sumber moral bangsa dengan mengamalkan setiap silanya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketuhanan yang Maha Esa untuk toleransi beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menghargai sesama, persatuan Indonesia untuk cinta tanah air dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mengutamakan musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap adil dan peduli. Penerapan ini membantu mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar selaras, berintegritas, dan meminimalkan degradasi moral. Penerapan moral Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama, kehidupan individu dan sosial. Sila pertama, menjunjung nilai kemanusiaan, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Sila kedua, sikap adil, menghormati hak orang lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila ketiga, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan. Sila kelima, mengembangkan perbuatan luhur, gotong royong, dan sikap adil dalam setiap tindakan. Yang kedua, pendidikan. Mata pelajaran PPKN menjadi sarana edukasi untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Pembiasaan nilai-nilai seperti upacara, diskusi kelompok, dan kegiatan sosial di sekolah. Pendidikan moral Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan integritas yang baik sejak dini. Dan yang ketiga, pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional. Mengarahkan pembangunan agar tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada aspek moral dan etika. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga norma sosial. Pancasila berperan penting sebagai pemersatu bangsa yang beragam dan memiliki sifat yang dinamis seperti terbuka terhadap perkembangan zaman. Di sini ada fungsi utama Pancasila sebagai ideologi negara. Pedoman hidup berbangsa. Pancasila menjadi landasan filosofis, pandangan hidup, dan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dasar negara menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pedoman untuk setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemersatu bangsa menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam keragaman yang ada di Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan moral menjadi standar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Fleksibel, terbuka terhadap aspirasi, pemikiran, dan perkembangan dari masyarakat. Aktual, relevan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Antisipatif, mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang akan datang. Makna filosofis dan nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekular maupun negara agama, melainkan negara yang menghormati kepercayaan dan toleransi. Yang kedua, nilai kemanusiaan, menegaskan bahwa negara wajib menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, nilai persatuan,
menjadi dasar pokok bagi negara yang memiliki suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat beragam. Keempat, nilai demokrasi. Demokrasi Indonesia bukan hanya suara terbanyak, tetapi juga masyarakat mufakat. Kelima, nilai keadilan sosial, menekankan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.